Saudara-saudara, mohon dukungannya untuk channel YouTube saya ini dengan mengklik subscribe tulisan merah di bawah video ini, klik lonceng notifikasi, di like dan dibagikan kepada yang lain agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam program acara Good News for You. Saudara-saudara, masih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, hari ini saya akan menyampaikan berkat renungan firman Tuhan yang saya ambil dalam Nehemia pasal 1 ayatnya yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Jadi ketika itu, sewaktu Nehemia ada di istana raja, karena Nehemia adalah seorang juru minum raja, dia mendengar berita dari Israel. Dia mendengar berita dari Yehuda, di mana orang-orang yang masih berada di sana berada dalam penderitaan, berada dalam kesusahan besar. Sehingga ketika dia dengar itu, saudara-saudara, duduklah ia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Ia berkata, aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya tentunya bulan-bulan Agustus ini, apalagi setelah 17-an ya, kita sering mendengar lagu Indonesia Raya. Saudara-saudara, teks Indonesia Raya karya dari W.R. Supratman, yang tidak tahu adalah W.R. Supratman adalah berlatar belakang agama Kristen. Lagu ini pertama dipublikasikan pada tahun 1928 oleh surat kabar Sinpo. Saudara-saudara, naskah aslinya terdiri dari 3 bait. Hanya yang sekarang yang sering kita nyanyikan ketika hari raya kemerdekaan atau ada acara-acara khusus, kita menyanyikan umumnya adalah bait pertamanya yang menyorakkan kemenangan, yang menyorakkan kemerdekaan. Padahal saudara-saudara, lagu ini ada bait kedua dan ketiga yang memiliki isi yang sangat penting bagi keberlanjutan bangsa ini, yakni mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa bagi bangsa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berikut ini kita mendengarkan cuplikan dari lagu Indonesia Raya, bait kedua. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, saka kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia.
dikasihi Tuhan, dalam bait kedua itu ada kalimat sebagai berikut. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Indonesia bahagia berarti masyarakatnya hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam kerukunan, hidup dalam kedamaian, bebas menjalankan keyakinannya pada Tuhan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan ayat pertama, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ayat kedua berkata, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Saudara-saudara, saya terlalu yakin kalau amanat undang-undang ini terrealisasi, maka rukunlah bangsa ini. Maka bahagialah bangsa ini karena semua saling menghormati keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, saudara-saudara. Tapi memang kenyataannya kita melihat bahwa amanat ini rasanya belum terrealisasi dengan sesungguhnya. Lihat saja, sudah berapa banyak gereja-gereja yang dibakar dan dihancurkan. Ada berapa banyak rumah-rumah ibadah yang dihentikan. Ada berapa banyak rumah-rumah ibadah yang dilarang untuk beribadah, saudara-saudara. Ada berapa banyak orang-orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan yang telah jadi martir. Dan mati karena ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak senang, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, Indonesia bahagia berarti dalam segi ekonomi bertumbuh dan maju, sebab potensi ekonomi bangsa kita ini besar. Mengapa, saudara-saudara? Karena saudara-saudara, jika kita amati apa yang terjadi di Indonesia saat ini, bangsa yang besar ini yang penuh kekayaan alam, baik itu pertaniannya, baik itu hutannya, baik itu lautnya, baik itu tambang-tambangnya, atau kekayaan alam yang ada di perut bumi Indonesia, saudara-saudara. Ya. Dan bangsa ini adalah bangsa yang penuh dengan tenaga kerja yang juga potensial. Bahkan, saudara-saudara, kita memiliki areal tanah yang begitu luas. Pokoknya saya bisa berkata bahwa alam Indonesia ini begitu kaya yang bisa menopang, mendongkrak ekonomi bangsa kita. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang membawa damai dan sejahtera, bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sayangnya kita melihat rasanya bangsa ini, saudara-saudara, dari dekade-dekade lalu sampai hari ini, rasanya banyak kesialan demi kesialan yang terjadi. Mengapa, saudara-saudara, ya? Ya, korupsi di mana-mana, terjadi penyalahgunaan keuangan negara. Saudara-saudara, hukum juga tidak tegas, Tuhan. Dalam hal hukum juga kelihatannya, ya, orang berkata tebang pilih, tidak ada ketegasan, seringkali yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Itulah yang nampak kelihatannya, saudara. Dan berbagai masalah, bencana-bencana terjadi. Dan berbagai bencana alam terjadi di bangsa ini, saudara-saudara. Berbagai penyakit sampah terjadi di bangsa ini. Juga kita melihat COVID-19 yang tak henti-hentinya dan semakin menjadi-jadi bagi bangsa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Untuk itu kita perlu berdoa bagi bangsa ini. Kita perlu berdoa sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Kita perlu memiliki beban di hati kita. Seperti hamba Tuhan Nehemia. Dalam ayat-ayat tadi kita baca, ketika Nehemia mendengar berita tentang bangsanya yang porak-poranda, ia segera bertindak dengan berdoa dan berpuasa. Nehemia berkabung, saudara, untuk bangsanya. Nehemia, saudara-saudara, berkabung untuk bangsa yang sedang mengalami kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Sekira beban yang sama juga harus ada dalam diri kita, saudara-saudara. Padahal kalau kita melihat Nehemia itu mungkin secara pribadi, keluarganya, dia sudah hidup nyaman, dia sudah hidup enak karena dia sebagai pegawai yang dipercaya juga sebagai juru minum raja di istana. Saudara-saudara, sudah enak, saudara-saudara. Tetapi dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dia tidak mementingkan kelompoknya sendiri, dia tidak mementingkan kenikmatan dirinya sendiri. Tetapi dia mengingat bangsanya. Dia memiliki beban yang besar untuk bangsanya, saudara-saudara. Kiranya saudara-saudara beban yang sama juga ada pada kita. Kiranya beban yang sama untuk bangsa ini ada pada kita. Kita bukan hanya berdoa dan fokus memperhatikan gereja kita, kelompok kita, pelayanan kita sendiri. Tapi mari kita sudah memiliki beban yang sama bersama orang-orang percaya yang lain dalam kesatuan tubuh Kristus untuk berdoa bagi Tuhan, bagi bangsa ini. Sama seperti Nehemia memiliki beban yang besar, memiliki cinta yang luar biasa bagi bangsa yang begitu besar. Oh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab saya percaya bangsa ini hanya bisa bahagia. Seperti lagu tadi berkata, marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Saudara-saudara, kita rindu bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Sebab Alkitab berkata, sebab Alkitab berfirman, usahakanlah kesejahteraan di kota atau bangsa ini, di mana kamu aku buang atau aku tempat. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Kalau saudara-saudara bangsa ini sejahtera, kalau bangsa ini damai, kalau bangsa ini makmur, maka yang kena dampak juga adalah saya dan saudara, pelayanan kita, penginjilan kita, ibadah kita akan kena dampak. Kita akan hidup harmonis dan bahagia. Kita akan bebas memuji dan menyembah Tuhan, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Nehemia. Nehemia memiliki beban yang besar. Bahkan ia pun mengakui dosa dirinya dan keluarganya. Meski Nehemia bukanlah penyebab dari kesukaran besar yang menimpa bangsanya. Oh, saudara, kita belajar dari Nehemia. Nehemia adalah seorang pemimpin yang suka berdoa. Nehemia adalah seorang pemimpin yang selalu berdoa. Ia memiliki pengenalan kepada Tuhan secara pribadi. Ia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan hubungan yang intim dengan Tuhan inilah yang mendorong dia untuk memiliki beban dan berdoa, berkabung bagi bangsanya. Sambil ia terus menanti jawaban doa. Dan apa menjadi beban doa Nehemia, saudara? Terkabul. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semuanya, saya mengajak kita semuanya menjadi Nehemia bagi bangsa kita. Menjadi pendoa-pendoa yang memiliki beban bagi bangsa kita. Supaya keselamatan terjadi atas bangsa ini.
Ya, bukan terus-menerus mengkritik, mempersalahkan pemerintah. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi mari, yang Tuhan kehendaki adalah kita berdoa, bahkan berpuasa bagi negeri ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sehati berdoa bagi Indonesia. Karena negeri ini merdeka bukan karena kebetulan. Tuhanlah yang ada di balik semua kemerdekaan bangsa ini. Kita diselamatkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pendoa-pendoa yang setia bagi Indonesia. Karena kita ada di bangsa ini dan kita lahir di bangsa ini, kita menikmati segala kekayaan bangsa ini. Maka kita juga harus memiliki beban dan menjadi pendoa yang setia bagi Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai dari diri kita, keluarga kita, gereja kita masing-masing, kelompok-kelompok persekutuan kita masing-masing untuk berdoa bagi bangsa. Dan tidak ada kata menunda. Saudara-saudara, kita kan tidak ingin bangsa kita seperti apa yang terjadi di Afghanistan. Saudara-saudara, saya sangat sedih ketika saya melihat video bagaimana masyarakat Afghanistan, khususnya di kota Kabul itu, saudara-saudara, berlarian ketakutan pergi ke bandara untuk menaiki pesawat untuk keluar dari negerinya. Karena negerinya telah dikuasai oleh Taliban, suatu kelompok faksi garis keras dalam agamanya, saudara-saudara. Apa kita menunggu bangsa kita porak-poranda dan menjadi suasana politiknya menjadi seperti di Afghanistan baru kita berdoa? Tidak, saudara-saudara. Saat inilah kita berdoa. Saat inilah kita terbeban seperti Nehemia untuk berdoa bagi bangsa, berdoa bagi Indonesia. Seperti lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman dalam bait kedua, dalam satu liriknya, kalimatnya berkata, marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Saudara-saudara, hanya doa, dan bekerja untuk kita akan melihat Indonesia bahagia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia memuji-muji Tuhan. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Ekonominya, keamanannya, hidup beragamanya diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.